Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kodar si Wajah Korea Hati Mekah. Salam dengan cadas. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama saya di video batch 5 terkait dengan body language dan bahasa tubuh. Hari ini saya akan membahas terkait dengan pentingnya bahasa tubuh dan zona pandangan yang benar menurut badan ilmu body language itu sendiri. Nah, pentingnya bahasa tubuh yang paling pertama, kita semua menyembunyikan kebenaran untuk menjaga diri kita dan perasaan orang lain. Jadi, semua dari kita itu sering memanipulasi kata-kata, pikiran kita, kemudian wajah kita, dan kita sering menunjukkan hal yang tidak sebenarnya di depan orang lain. Dan itu semua tidak melulu negatif. Kenapa? Karena biasanya kita memanipulasi wajah dan kata-kata itu bukan untuk membohongi orang lain, tapi untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, 100.000 tahun yang lalu manusia itu berkomunikasi lewat bahasa tubuh. Jadi sebelum adanya komunikasi verbal, rata-rata di zaman dulu, di zaman purba itu orang-orang berkomunikasi lewat bahasa tubuh, bisa isyarat, kemudian bisa gerakan tangan, gerakan bibir, dan bahasa tubuh yang lainnya yang unik-unik. Dan itu sangat dipakai gitu ya di 100.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk sekarang karena berkembang zaman, manusia sudah beralih ke komunikasi verbal, yaitu komunikasi lewat kata-kata. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa memanipulasi kata-kata dan wajah kita, tapi tidak dengan bahasa tubuh kita. Kenapa? Karena bahasa tubuh itu lahir dari bentuk spontanitas dan refleks otak ya, yang dinamakan dengan otak limbik. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam kehidupan kita ya, bermasyarakat, kemudian berkomunikasi dengan orang lain, itu tidak terlepas dari 3P yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu ada visual, vokal, dan verbal. Sedangkan visual sendiri itu sangat berpengaruh 55% terhadap kelancaran komunikasi, dan vokal itu sendiri itu berpengaruh terhadap komunikasi sekitar 38%, dan verbal sendiri atau kata-kata yaitu berpengaruh terhadap komunikasi itu sekitar 7% saja. Jadi di sini menandakan bahwa visualisasi bahasa tubuh yang baik dan benar itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan komunikasi atau keberhasilan berhubungan dengan orang lain. Nah, kemudian bahasa tubuh yang tidak pernah berbohong meski kita sering memalsukannya. Jadi bahasa tubuh itu tidak akan pernah berbohong walaupun kita berusaha untuk memalsukan dia, karena tadi si bahasa tubuh itu lahir dari otak refleks dan spontan, bukan dari otak manipulasi. Karena di teknik neuroscience yang sudah saya bahas di sebelumnya, otak kita itu kan ada neokortex. Nah, si neokortex itu adalah otak yang memanipulatif sumber kata-kata yang di bagian depan. Karena di sana terletak bagian otak pertimbangan yang membedakan baik dan buruk. Jadi ketika kita sebelum berbicara, sebelum berhadapan dengan orang lain, kita akan memanipulasi diri kita, baik wajah kita, kemudian kata-kata, dan kita akan berusaha memanipulasi gerak tubuh kita supaya orang lain itu bisa nyaman gitu ya, berada di dekat kita atau bisa tertarik dengan adanya kita. Cuman ada juga yang dinamakan dengan otak limbik atau otak emosi, yang dimana otak limbik itu tadi otak refleks dan spontan. Jadi dia akan melahirkan bahasa tubuh, yang dimana bahasa tubuh sendiri yang paling jujur itu hanya di bawah 1 detik saja. Dan itu biasa dikenal dengan micro expression. Kalau macro expression itu di atas 1 detik dan di bawah 1 detik itu biasanya dikenal dengan micro expression. Dan inilah otak yang bahasa tubuh yang paling jujur itu dilahirkan dari limbik, yaitu otak refleks dan otak spontanitas. Kemudian yang ketujuh, posisi tubuh yang tepat dapat meningkatkan hormon testosteron yang berkaitan dengan kepercayaan diri. Jadi ternyata bahasa tubuh sendiri selain bermanfaat untuk menghadapi orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan kemudian supaya kita bisa menarik orang lain supaya nyaman dengan kita, ternyata bahasa tubuh juga itu bisa menjadi obat buat diri kita sendiri, karena posisi tubuh yang tepat. Jadi ketika teman-teman memposisikan tubuh yang tepat, misalkan ketika teman-teman agak stres dan yang lainnya, agak sedikit merenggangkan badan, kemudian merenggangkan kaki, ternyata itu bisa merangsang
hormon testosteron, yaitu hormon kepercaya dirian. Jadi teman-teman bisa jauh lebih segar ketika memposisikan bahasa tubuh yang benar. Dan kemudian dapat menurunkan hormon kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang mempengaruhi stres. Ya. Nah, ternyata ada beberapa manfaat bahasa tubuh, gerakan bahasa tubuh yang memang itu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Karena kalau ketika kita bisa mengatur posisi tubuh yang benar, itu bisa meningkatkan hormon testosteron dan bisa mengurangi hormon kortisol ya. Kemudian yang kedelapan itu dengan memahami bahasa tubuh kita bisa meminimalisir kesalahan perilaku atau perilaku yang harus dihindari sehingga komunikasi menjadi lancar. Nah, semakin banyak teman-teman mempelajari terkait dengan bahasa tubuh, terutama baseline ya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya berkaitan dengan arti dari wajah orang yang memerah, misalkan dari pupil yang besar atau mengecil, atau dari gerak tubuh, gerak tangan dan yang lainnya. Semakin banyak teman-teman memahami itu, maka kita bisa meminimalisir kesalahan perilaku atau perilaku yang harus dihindari sehingga komunikasi menjadi lancar dengan orang lain, sehingga kita terhindari dari masalah-masalah yang tidak penting atau tidak perlu ya. Karena banyak sekali masalah-masalah yang tidak perlu atau tidak penting datang gara-gara kita kurang memahami atau kurang bisa memposisikan diri kita dengan bahasa tubuh yang benar ketika menghadapi orang lain. Kemudian ke-9, Anda akan lebih berkarisma karena Anda akan menjadi orang yang lebih peka terhadap niat orang lain sesungguhnya. Jadi ketika kita memahami bahasa tubuh yang benar dan baik, secara otomatis kita akan menjadi orang yang lebih berkarisma. Kenapa? Karena tingkat kepekaan kita terhadap orang lain itu akan meningkat juga. Jadi kita bisa tahu niatan orang lain, baik niatan buruk ataupun niatan baik ya, niat baik atau niat buruk dari orang yang kita hadapi, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah itu beberapa poin yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya bahasa tubuh atau body language itu sendiri, sehingga wajib bagi kita semua memahami ilmu ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi dasar ya untuk kita berhubungan dengan orang lain supaya banyak kebaikan yang muncul, bukan banyak keburukan yang muncul. Nah kemudian yang kedua ada zona pandangan. Nah ketika berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain, setidaknya kita harus memperhatikan zona pandangan yang benar. Kenapa? Karena tidak sedikit atau banyak dari kita itu belum memahami zona pandangan ini. Jadi ketika bertemu sama orang lain itu kadang kita melakukan pandangan yang tidak sopan terhadap orang lain, sehingga orang lain tidak nyaman, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri komunikasi dengan kita. Nah, maka dinamiknya setidaknya ada 3 zona pandangan yang harus kita pahami. Yang paling pertama itu ada zona umum. Nah, kalau zona umum ini biasa dikenal juga zona publik atau zona pertama kali kita bertemu. Jadi ketika kita bertemu sama orang yang belum kita kenal atau dia baru bertemu dengan kita, nah zona pandangan yang harus kita berikan ke mereka itu adalah zona publik ya, atau zona umum. Dan posisinya itu adalah berada di daerah mata sampai kening. Jadi dari sini sampai sini, bentuknya segitiga dari mata sampai kening saja, itu zona umum atau zona publik. Kemudian yang kedua ada zona sosial. Nah kalau zona sosial ini itu adalah zona yang sudah akrab. Jadi ketika mungkin ini sudah pertemuan kedua, ketiga, atau keempat, jadi teman-teman sudah mulai akrab, sudah saling memahami, sudah saling mengenal, dan teman-teman boleh melakukan atau memberikan zona sosial ya terhadap lawan bicara kita, yang dimana itu berada di mata ke bawah wajah atau ke dagu. Jadi dari mata ke dagu segitiga ya. Nah itu zona sosial atau zona akrab. Kemudian yang ketiga ada zona personal. Nah kalau personal itu zona intimnya, zona yang sangat dekat sekali, itu biasanya kita lakukan ke saudara, ke teman akrab, atau misalkan ke teman curhat, atau ke anak, dan ke istri dan yang lain-lainnya. Dan itu yang biasa kita berikan itu adalah zona personal atau zona intim. Nah kalau zona intim itu ada di daerah mata sampai dada. Jadi daerah mata sampai dada itu untuk zona personal atau zona intim itu boleh.
Nah, dan ini penting sekali dipahami teman-teman ya, karena banyak hari ini yang tidak memahami. Bahkan kemarin ada sebuah kejadian ketika saya bepergian ke sebuah tempat hiburan gitu ya, kemudian ketemu security di sana, dan kemudian ketika saya masuk itu security-nya itu melihat dari atas kepala sampai bawah gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi masuk gara-gara saya merasa bahwa yang dilakukan oleh si security ini itu zona pandangannya itu tidak sopan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak jadi masuk ke zona publik itu atau ke tempat hiburan itu. Nah, makanya penting sekali untuk kita memahami zona-zona pandangan ini supaya kita bisa tahu mana zona yang sopan, mana yang kurang sopan, mana yang harus diberikan ke orang yang sudah akrab atau yang pertama kali ketemu, atau memang yang sudah intim dengan kita. Nah, baik, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Terima kasih banyak telah menyimak video saya. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen YouTube saya supaya YouTube saya terus berkembang. Terima kasih, dadah, assalamualaikum.